Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Ahmadani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi data pada Excel. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu regresi. Di sini kita akan membahas tentang regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan response. Regresi linear sederhana merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik, kualitas maupun kuantitas. Oke. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain. Pertama, ada hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, ada hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan yang ketiga, ada hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Oke, langsung saja kita aplikasikan menggunakan Microsoft Excel. Di sini di sini kita akan mengerjakan regresi linear berganda 3 variabel. Di mana di sini sudah ada nilai akhir kimia Y-nya, X1 nilai ujian, X2 itu frekuensi membolos, dan X3 nilai kuis. Di mana nantinya kita memerlukan tabel bantuan untuk mencari perhitungan-perhitungan yang akan kita lakukan. Pada tabel ini tertera di sini ada Y, X1, X2, X3. Di sini ada juga X1Y, X2Y, X3Y, di mana sudah kita buat di sini. X1Y, X2Y, X3Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Di sini kita memerlukan sigma, berarti kita akan menjumlahkan setiap nilai ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan jumlahkan dulu nilai Y-nya. Caranya itu sum. Kita sorot nilainya dari atas sampai bawah, enter. Lalu kita copy saja sampai ke ujung. Nah, sudah ada untuk X1, X2, dan X3. Berikut kita akan mencari nilai X1Y sama dengan X1. Kita kalikan dia dengan Y. Enter. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Untuk X2Y sama dengan nilai X2, nilai frekuensi membolos, kita kalikan dia dengan Y, nilai akhir kimianya. Kita tarik sampai ke bawah. Yang berikutnya X3Y sama dengan X3 nilai kuis, kita kalikan dia dengan nilai akhir kimianya. Enter. Kita tarik dia sampai ke bawah. Berikutnya X1 kali X2. X1 kita kalikan dia dengan X2. Enter. Kita tarik sampai ke bawah. Untuk X1 X3 nya sama dengan X1, kita kalikan dia dengan X3. Enter.
Kita tarik dia sampai ke bawah. Berikutnya X2 kali X3 sama dengan X2, kita kalikan dia dengan X3. Enter. Kita tarik sampai ke bawah. Dan X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat. X1 kuadrat. Kita tarik ke bawah. Oke, berikutnya untuk X2 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Sudah dapat nilai sigmanya untuk X3 kuadrat. X3 kuadrat. Kita tarik sampai bawah. Oke. Berikutnya kita akan mencari matriks A-nya dan juga matriks H. Nah, di sini nilai n-nya itu 12, jumlah keseluruhannya 12. Kita akan mencari nilai matriks A. N 12. Dan juga di bawah n itu X1, nilai X1 sama dengan X1. Nah, ini X1. Enter. Berikutnya ada X2 sama dengan X2. Enter. Berikutnya X3. X3 sama dengan X3. Enter. Sampingnya itu ada X1 lagi sama dengan X1. Enter. Habis itu di bawahnya ada X1 kuadrat. X1 kuadrat. X1 kuadrat. Ini dia. Enter. Baru di bawahnya ada X1 kali X2. X1 kali X2. Ini. Enter. Baru X1 kali X3. X1 kali X3. Ini. Enter. Berikutnya untuk baris ketiga X2. Ini. Di bawahnya ada X1 kali X2. X1 kali X2. Enter. Berikutnya ada X2 kuadrat. X2 kuadrat. Ini dia. Enter. Dan di bawahnya ada X2 kali X3. X2 kali X3. Enter. Dan baris keempat X3. Ini X3. Enter. Dan X1 kali X3. X1 kali X3. Enter. X2 kali X3. X2 kali X3. Enter. Dan terakhir itu X3 kuadrat. X3 kuadrat. Enter. Nah, berikutnya kita akan menentukan matriks A1. Kita cari nilai H dulu. Nilai H-nya itu Y, nilai sigma Y sama dengan sigma Y. Nah, ini sigma Y. Enter. Baru X1 kali Y. X1 kali Y. Ini dia. Enter. Berikutnya X2 kali Y. Ini dia. Dan terakhir X3 kali Y. X3 kali Y. Enter. Kita akan menentukan matriks A1. Pertama, untuk matriks A1
di mana untuk baris pertama itu kita ganti dengan nilai H. Ini sama dengan nilai H nih. Untuk berikutnya, untuk baris kedua, ketiga, dan keempat itu sama. Enter. 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 Kita dapat mengkopinya sekaligus agar mempersingkat pengerjaan. Berikutnya kita akan menentukan matriks A2, di mana baris yang kedua kita ubah menggunakan nilai H. Untuk yang baris pertama itu sama. Untuk baris kedua nih baru kita ubah jadi nilai H. Eps, sama dengan dulu. Enter. Lalu ini sama untuk baris ketiga dan keempat. Enter. Enter. Kita copy semuanya. Nah, sudah ada. Ikut untuk matriks A3, di mana baris yang ketiga kita ubah menggunakan nilai H. Tuh, baris 1, 2, dan 4 itu sama. Enter. 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 Sama dengan ini. Enter. Kita copy sekaligus untuk matriks A4, di mana baris keempat kita rubah menjadi nilai H. Baris pertama itu sama. Enter. Untuk baris kedua juga sama. Enter. Untuk baris ketiga juga sama. Kita hanya merubah pada baris keempat. Enter. Dah. Oke, sudah didapatkan matriks A1, A2, A3, dan A4. Berikutnya kita akan mencari determinan A. Caranya itu mdertrem, lalu kita copy yang ini bagian matriks A-nya. Enter. Nah, sudah dapat nilai determinan A-nya. Untuk determinan A1 sama mdertrem. Nah, di sini kita sorot ini yang bagian A1. Enter. Berikutnya determinan A2 sama mdertrem. Kita sorot yang A2-nya. Enter. Untuk determinan A3 sama dengan mdertrem. Sorot yang A3. Enter. Lalu untuk determinan A4 sama dengan mdertrem. Kita sorot. Enter. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai B1. Caranya di mana determinan A1 kita bagi dengan determinan A. Sama dengan determinan A1 kita bagi D dengan determinan A. Enter. Untuk nilai B2, di mana determinan A2 kita bagi dengan determinan A. Determinan A2 kita bagi dengan determinan A. Untuk nilai B3, di mana determinan A3 kita bagi dengan determinan A. Determinan A3 kita bagi dengan determinan A. Enter. Untuk B4, di mana sama dengan determinan A4 kita bagi dengan determinan A. Yang sudah dapat untuk nilai B1, B2, B3, dan B4. Di sini kita simulasikan regresi bergandanya, di mana nilai Y-nya sama dengan B1 tambah B2 kali X1 tambah B3 kali X2 tambah B4 kali X3. Di mana di sini
Dimana sini gunanya nanti ketika ada nilai tambahan, kita dapat mencari nilai Y-nya, nilai akhir dari ujian kimianya. Sini kita copy saja, kita salin yang B1 nih, yang B1 ini, lalu kita jarak-jarakkan agar mudah kita nanti. B2 kali X1 sama dengan B2 kali X1. Berikutnya kita tambahkan B3 enter, lalu B3 kali X2 kita tambahkan dengan B1, B2, B3 dan B4. B4 kita kalikan dia dengan X1 kali X1 X1 pula X3. Nah, di mana di sini sudah disimulasikan ada di mana nilai Y nilainya 70. Jadi nilai Y itu 70, nilai X1 70, nilai ujiannya, Y X2 itu 2, membolos 2 kali, dan nilai kuisnya 80. Dimana kita bisa mencari nilai Y ini. Caranya itu sama dengan sesuai dengan rumus nih. Ini kita kalikan, nih. Ini kita pakai B1, kita tambah dia dengan B2, kita kalikan dia dengan X1 nih, lalu kita tambahkan dia dengan B3, kita kalikan dia dengan X2, kita tambahkan dia dengan B4, dan kita kalikan dia dengan X3. Oke, ini hasilnya. Di sini kita sudah mengerjakan menggunakan cara manual. Kita dapat mengerjakannya menggunakan cara otomatis, menggunakan data analisis. Caranya, yang pertama kita ke menu file, kita klik option, lalu kita klik add-in. Di sini ada analysis toolbox, lalu kita klik go. Nah, baru kita oke kan. Nah, di mana di sini di data nih, di data analisis. Nah, di sini kita cari regression. Nah, ini dia regression. Nah, di mana untuk nilai Y-nya nih, kita X kan dulu, cancel dulu. Nah, di sini data analisis regression, oke. Lalu untuk nilai Y-nya nih, nah ini kita sorot nilai Y-nya nih. Nah, lalu untuk nilai X ini dari X1 sampai X3. Udah. Lalu kita bisa menceklis semua nih. Oke, kita okekan saja. Nah, nanti dia akan beralih ke sheet berikutnya, ke sheet berikut. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini hasil yang didapat. Itu akan sama seperti yang ini. Akan sama seperti yang ini. Oke, coba kita copy saja. Ini kita copy. Kita copy di sini saja. Nah, ini dia.
variabel 1 berarti dia nilai B1, variabel 2 B2, dan nilai interest nih itu B1, variabel 1 itu B2, variabel 2 itu B3, dan variabel 3 itu B4. Sama kan? 26,60787, 26,60787, 0,977626, 0,977626, 0,280224, 0,280124, min 0,03573, min 0,03573. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.